Shalom Bapak Ibu yang terkasih, renungan kita hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai 47, dengan tema Jangan keraskan hatimu, melainkan percayalah. Dalam Injil Yohanes, Yesus sering menyebut Allah sebagai Bapanya. Hal ini berarti bahwa Yesus mempunyai hubungan yang istimewa dengan Allah dan memiliki otoritas dalam hubungan dengan umat Allah. Alasan Yesus bersaksi tentang dirinya karena sebelumnya pada pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ke-18, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit selama 38 tahun lamanya. Bahkan Yesus juga mengklaim dirinya sebagai anak Allah. Melihat hal tersebut, orang Yahudi marah karena mereka percaya bahwa tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Dan hal itu sebagai penghinaan terhadap hukum Taurat, sehingga mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Kehadiran Yesus ke dunia bukanlah tanpa tujuan yang jelas atau karena kehendaknya sendiri, melainkan karena rencana dan kehendak Bapa. Pasal yang kelima ayat 19 sampai yang ke-47 sangat jelas Yesus menjelaskan tentang dirinya. Yesus mengerjakan apa yang dikerjakan Bapa. Kuasa yang sama yang Yesus gunakan dalam menjalankan kehidupannya sebagai anak Allah. Bapa juga menyerahkan penghakiman kepada Yesus untuk menghakimi umat manusia dengan tujuan supaya setiap orang menghormati anak seperti menghormati Bapa. Sebagai anak Allah, Yesus memiliki otoritas yang sama dengan Allah. Dan dengan harapan ketika mereka mendengar tentang Yesus, mereka percaya dan mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, ayat yang ke-24. Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Mereka yang mendengarnya akan hidup, ayat yang ke-25. Maksud dari ayat ini, Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang mendengar beritanya tentang pengampunan dosa dan hidup baru memiliki hidup yang kekal. Hal ini mencakup juga bagi mereka yang sudah meninggal sebagai umat yang setia, karena mereka mau percaya kepada Allah. Dari bagian firman Tuhan ini, apa yang dapat kita pelajari dan apa respon kita? Yesus hadir ke dunia bukan tanpa alasan dan tujuan yang jelas. Ia bersaksi tentang dirinya. Kehadirannya sebagai Sang Juru Selamat dengan syarat percaya kepadanya dengan sungguh bukan respon seperti orang Yahudi, yaitu penolakan. Mereka tidak mau datang kepada Yesus, bahkan tidak mau percaya. Penolakan yang mereka lakukan terhadap Yesus menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kabar baik sudah disampaikan, dan pastinya respon yang benar dengan percaya kepadanya yang Yesus harapkan, agar kita memperoleh hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Yesus hadir ke dunia karena kasih-Nya kepada kita. Ia tidak ingin kita dihukum sehingga Ia merelakan dirinya mengambil rupa seorang hamba dan sama dengan manusia. Filipi pasal 2 ayat yang ke-7. Agar kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi jangan keraskan hati kita, melainkan percaya kepada Yesus. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.